Halo teman-teman semua. Pada kali ini aku ingin lanjut sharing dari salah satu buku yang sudah aku baca, yaitu buku Kesetiaan dan Kedaksetiaan. Itu buku yang ini. Pada kali ini aku ingin share dari salah satu bab yang aku baca, yaitu ada 7 pelajaran tentang yang namanya loyalitas. Nah, di sini Bishop nulis pelajaran pertama, yaitu ada loyalitas menuntut yang namanya keyakinan penuh. Yang artinya ketika kita melibatkan diri dalam suatu apapun itu, ketika kita ingin namanya setia untuk yang namanya melibat sesuatu atau apapun itu, kita tuh butuh yang namanya keyakinan penuh dalam hati kita. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang anggota tim pelayanan, kita tuh butuh komitmen yang teguh, kita tuh butuh yakin kenapa kita ingin melayani. Nah, di sini Bisoknep nulis bahwa ketika kita setia, ketika kita namanya loyalitas, akan ada banyak sekali tuduhan-tuduhan dari si jahat. Akan ada banyak sekali mungkin setiap gangguan-gangguan atau setiap rumor-rumor yang mungkin membuat kita tuh merasa akan terombang-ambing dan akan mulai memikir apakah kita benar, apakah kita benar-benar setia. Nah, jangan seperti itu, karena kalau misalkan kita nggak punya keyakinan penuh, kita akan terombang-ambing oleh si jahat dan akan membuat kita namanya tidak setia lagi. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan, kita harus yakin kenapa kita harus setia kepada Tuhan. Mungkin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin kenapa ini, kenapa gini, kenapa gini. Nah, semua itu harus kita bicarakan baik-baik, harus kita perbincangkan agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita jawab, dapat kita tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, agar kita yakin, agar kita benar-benar percaya bahwa kita tuh gak salah gitu untuk namanya setia mengikuti Tuhan. Nah, yang kedua di sini Bishop menulis kesetiaan kita haruslah terhadap otoritas yang lebih tinggi, atau tanda kutip terhadap pangkat yang lebih tinggi daripada kita, yaitu apa? Yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada kita. Mungkin kita mungkin setia untuk melayani, kita mungkin setia untuk yang namanya pelayanan, tapi kita harus tahu bahwa ketika kita melayani, ketika kita untuk memutuskan untuk yang namanya setia, itu adalah kita setia kepada Kristus. Seperti di sini Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang artinya di sini bahkan Rasul Paulus juga sama, dia mengikuti Kristus dan bahkan menyuruh kita untuk menjadi pengikut dia sama seperti menjadi pengikut Kristus. Yang artinya kita harus menjadi pengikut Kristus. Nah, jangan sampai salah ketika kita setia, kita jangan sampai salah bahwa kita tuh setia untuk hal-hal lain yang tanda kutip bukan Kristus. Dan hal itu jangan sampai kita salah ya. Lalu yang ketiga, di sini ada seorang yang setia tidak menahan informasi. Maksudnya apa sih? Mungkin ketika kita dalam sebuah pelayanan, ketika kita dalam namanya kesetiaan, kita tuh pasti, setiap orang pasti punya informasi yang berbeda-beda. Dan kalau misalkan kita nggak terbuka dalam informasi tersebut, kita hanya diam menutupi diri atau tanda kutip mengurung diri begitu saja, itu akan membuat informasi-informasi yang didapatkan kepada kita itu menjadi kayak salah, atau mungkin bahkan bisa membuat perpecahan. Nah, kita sebagai orang yang setia, kalau kita terbuka dengan sesama, kalau kita sama-sama yang namanya terbuka, oh informasi ini begini, informasi ini begini, itu akan membuat yang namanya mungkin kesalahpahaman yang terjadi tidak akan terjadi gitu. Dan itu akan membuat sebuah komunitas atau sebuah gereja menjadi lebih baik daripada dibandingkan ketika kita yang namanya menahan informasi. Nah, yang keempat di sini adalah kesetiaan didasarkan pada prinsip dan bukan pada perasaan. Artinya ketika kita setia, kita mungkin emang setiap daripada kita tuh manusia punya namanya perasaan sendiri. Dan kalau kita setia mengikuti perasaan kita, mungkin pada saat kita emosi, pada saat kita tanda kutip tuh lagi marah gitu,
kita akan terlalu mengambing oleh perasaan kita sendiri, dan itu akan membuat kita yang namanya bertindak sesuka hati, bertindak memakai perasaan gitu saja. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan kita memakai yang namanya prinsip yang teguh, yang artinya oh harusnya harusnya kayak gini nih. Even mungkin kita lagi dalam perasaan yang sedang tidak baik-baik saja atau tanda kutip bad mood, kita tetap teguh untuk yang namanya setia, kita tetap teguh untuk namanya loyal gitu. Lalu di sini yang kelima adalah loyalitas akan menuntut pengorbanan, relasi dan persahabatan. Yang artinya ketika kita setia dalam suatu hal, yang tanda kutip sini adalah setia dalam mengikuti Tuhan, itu akan menuntut yang namanya kita harus berkorban dalam mungkin pertemanan kita, dalam mungkin persahabatan kita. Karena ketika kita mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar oleh setiap daripada kita. Yaitu adalah mungkin paling simpelnya adalah waktu, terus lalu mungkin tenaga dan lain-lain. Dan kita sebagai anak muda, ketika kita ingin setia untuk mengikuti Tuhan, waktu kita yang masih banyak ini akan dipakai untuk yang namanya berkenan bagi Tuhan. Dan mungkin waktu-waktu ini membuat kita tuh jadi jarang berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Kita tuh jadi jarang yang namanya untuk mempererat hubungan kita dengan teman-teman kita, karena waktu kita akan dihabiskan lebih banyak kepada Tuhan. Nah, itu yang dinamakan kesetiaan, yang dimana itu akan menuntut pengorbanan relasi dan persahabatan kita, karena kesetiaan itu mahal harganya. Terlebih dari apapun itu, mungkin barang-barang mahal, mungkin barang-barang kayak barang-barang dunia yang mahal, itu lebih murah daripada namanya kesetiaan. Karena kesetiaan itu lebih mahal dari apapun itu. Lanjut, di sini yang keenam adalah loyalitas bisa menuntut pengorbanan fisik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, mungkin kayak tenaga kita juga akan yang namanya dipakai. Mungkin kita sebagai anak muda tuh masih memiliki tenaga yang banyak. Nah, kalau kita ingin setia mengikuti Tuhan, kita ingin namanya loyalitas, itu bisa saja menuntut yang namanya pengorbanan fisik, atau tanda kutip tenaga kita tuh dipakai untuk berkenan bagi Tuhan. Di sini kalau misalkan kita memilih untuk yang namanya setia, kita tuh memang akan banyak sekali cobaan, banyak sekali yang namanya hal-hal yang tanda kutip mungkin orang dunia itu nggak bisa yang namanya untuk hadapin gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus yang namanya tetap teguh, tetap setia untuk mengikuti Tuhan apapun terjadi. Tidak boleh namanya mungkin tetap saja sebagai kita manusia itu mungkin memiliki rasa yang namanya capek, rasa letih, rasa lelah. Tapi kalau kita bisa melawan rasa-rasa itu dengan kita fokus kepada Tuhan, kita bisa tetap yang namanya teguh untuk setia. Nah, lanjut yang terakhir adalah kesetiaan menuntut analisa. Apa sih maksudnya? Nah, kesetiaan itu bisa diuji, karena kadang-kala kita akan diuji apakah kita benar-benar setia atau tidak, lewat yang namanya menganalisa suatu hal, seperti contohnya menganalisa masa lalu kita. Mungkin setiap daripada kita punya masa lalu yang mungkin tidak baik-baik saja, yang bisa dibilang enggak baik-baik saja. Tapi dengan kita menganalisa masa lalu kita ingat masa lalu kita tuh kayak gini, kita akan terus yang namanya memiliki api untuk terus berkembang, terus yang namanya ingin tidak seperti masa lalu kita lagi, yang tanda kutip kita meninggalkan masa lalu kita belajar dari kesalahan gitu, kita belajar dari masa lalu. Lalu kita mungkin untuk yang namanya setia, kita juga harus menganalisa firman Tuhan. Nah, maksudnya apa sih? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita harus menganalisa, kita harus benar-benar berpikir kritis gitu, tanda kutip.
agar kita benar-benar paham, agar kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan untuk kepada setiap daripada hidup kita. Karena ketika kita ingin namanya setia, kita tuh butuh yang namanya pengetahuan yang baru yang dari Tuhan, pengetahuan yang benar-benar fresh gitu dari Tuhan, bukan pengetahuan yang salah, bukan pengetahuan dari sejahat. Karena ketika kita setia tuh pasti memang banyak sekali kayak gangguan-gangguan dari si jahat yang masuk, dan itu akan, kalau kita nggak punya pengetahuan yang benar akan Tuhan, kita nggak berpikir kritis, kayak misalkan nih kita melayani Tuhan, kita membuang-buang waktu kita membuang-buang tenaga kita untuk melayani Tuhan, lalu kita tanda kutip dalam pikiran kita tuh jadi mikir, ngapain ya gue selama ini ngikutin Tuhan sampai kayak gini, ngapain ya. Padahal sebenarnya Tuhan tuh punya suatu rancangan yang lebih besar daripada kita. Karena aku juga percaya ketika kita ingin namanya setia untuk mengikuti Tuhan, setia untuk yang namanya terus mengejar Tuhan, kita tuh emang kadang banyak sekali cobaan. Karena aku juga sendiri menghadapi hal itu, dan sampai sekarang aku juga menghadapi hal itu. Tapi aku tetap memiliki komitmen yang teguh, tetap memiliki, aku yakin, aku percaya lewat iman, lewat doa, lewat aku terus berrelasi dengan Tuhan, itu akan membuat yang namanya aku tetap setia. Dan aku mau ngundang buat teman-teman semua, mau gak sih kita punya kesetiaan, mau gak sih kita benar-benar setia dalam mengikuti Tuhan. Setia itu emang harganya mahal, karena mungkin banyak sekali pengorbanan yang akan kita berikan, seperti contohnya tenaga, waktu, uang, teman, bahkan mungkin umur kita. Tapi selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk yang namanya hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan, mau gak sih kita pakai kesempatan itu untuk bisa berkenan bagi Tuhan, untuk bisa terus setia kepada Tuhan. So itu aja sharing aku pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan kokoci semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Maaf kalau ada kesalahan kata. Tuhan Yesus memberkati.